jaringan, dan komunikasi data. Dapat menjelaskan mengenai jaringan dan internet, dapat menjelaskan jenis koneksi jaringan internet, mampu mengenal dasar routing, mengetahui jaringan komunikasi pada internet, mampu menjelaskan program internet positif, dapat memiliki karakter dan nalar kritis. Jaringan komputer merupakan sebuah jaringan komunikasi yang terhubung pada perangkat komputer agar dapat saling terhubung ke dalam sebuah jaringan sehingga memudahkan dalam bertukar informasi dan membuka akses layanan atau kebutuhan informasi lainnya. Komponen jaringan komputer. Jaringan komputer membutuhkan komponen perangkat jaringan sehingga dapat terhubung dengan komputer, server, menyediakan layanan kepada klien switch. Cakupan dengan jarak yang sangat luas, LAN card, menghubungkan 2 atau lebih komputer menggunakan kabel. Modem menghubungkan antara perangkat komputer dengan penyedia layanan internet. Bridge memperluas suatu jaringan sekaligus membuat segmen berdasarkan informasi. Repeater memperluas jangkauan sinyal Wi-Fi dari server agar perangkat lain bisa terhubung. Wireless card dapat menghubungkan 2 device secara nirkabel, router menghubungkan 2 atau lebih jaringan, kabel jaringan menghubungkan satu perangkat dengan perangkat lain, hub mengubah sinyal transmisi jaringan. Arsitektur jaringan komputer. Jaringan peer-to-peer merupakan jaringan komputer yang saling menghubungkan komputer satu dengan yang lain tanpa perlu bantuan switch maupun hub. Perhatikan kelebihan dan kekurangan pada jaringan peer-to-peer. Jaringan client server merupakan konsep arsitektur perangkat lunak atau software yang menghubungkan 2 objek berupa sistem client dan sistem server yang saling berkomunikasi melalui jaringan komputer maupun satu komputer yang sama. Membutuhkan sistem operasi khusus dengan fitur dan fungsi khusus untuk server misalnya Novel Network Microsoft Server dan Linux. Perhatikan kelebihan dan kekurangan jaringan client server. Pengenalan routing. Routing merupakan sebuah mekanisme pada jaringan komputer dalam melakukan pengiriman paket data dari suatu network ke network yang lain. Router digunakan untuk dapat menghubungkan dan meneruskan data di antara 2 atau lebih jaringan dan memiliki fungsi seperti halnya modem ADSL atau fiber optik. Perhatikan tabel di bawah ini. Komunikasi data ponsel. Komunikasi data merupakan proses pengiriman dan penerimaan data atau informasi dari 2 perangkat atau lebih yang berhubungan ke jaringan. Jaringan komunikasi pada ponsel. Perkembangan jaringan komunikasi pada ponsel GPRS atau General Packet Radio Service memiliki kecepatan antara 35 sampai 171 kbps. IDGE atau Enhanced Data Rate for GSM Evolution memiliki kecepatan sekitar 120-384 kilobita per detik. 3G menghasilkan kecepatan 384 kilobita per detik minus 2 Mbps. BHSPE atau High Speed Packet Access memiliki kecepatan 600 kilobita per detik 10 megabita per detik. 5G memiliki kecepatan data mencapai 20 Gbps. 2. Aplikasi sistem komunikasi data. Aplikasi sistem komunikasi data merupakan media yang digunakan untuk mentransmisikan data dari satu perangkat ke perangkat lainnya. Automatic Teller Machine. Aplikasi sistem komunikasi data yang digunakan sebagai perangkat elektronik yang dapat memberikan fitur untuk nasabah cara kerja main ATM, yaitu dengan melakukan komunikasi data lewat jaringan internet yang kemudian akan dihubungkan dengan komputer server di bank tersebut. Email elektronik mail. Aplikasi sistem komunikasi data yang berfungsi sebagai sarana mengirim data atau informasi melalui media internet, contohnya Gmail dan Yahoo. E-commerce. Aplikasi sistem komunikasi data yang digunakan sebagai transaksi perdagangan online yang memungkinkan penggunanya untuk dapat membeli, menjual,
dan memasarkan barang dengan menggunakan media elektronik contohnya Shopee, Lazada, dan Tokopedia. Unbanking merupakan aplikasi Sinten komunikasi data yang mendukung fasilitas perbankan melalui perangkat ponsel. Internet positif adalah salah satu upaya pemerintah untuk memblokir atau membatasi konten tertentu yang ada di internet sehingga pengguna tidak dapat mengakses konten tersebut. Tujuannya untuk memberikan layanan internet yang aman dengan menyediakan akses internet berdasarkan daftar informasi yang sehat dan terpercaya. Dampak internet positif membatasi website yang berisi konten negatif, menyaring situs web yang akan ditampilkan, menyaring berita hoaks. Jaringan dan komunikasi data membantu kita untuk berhubung dan bertukar informasi tidak hanya di dalam kelas, tetapi juga di seluruh dunia. Teknologi ini menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mari terus belajar dan memahami bagaimana teknologi ini bekerja agar kita bisa memanfaatkannya secara bijak dan cerdas di masa depan. Terima kasih atas perhatian dan semangat belajarnya.